Selamat malam, saya Yunita Anastasia dari Profesi Nurse mahasiswa STIKIM Jakarta akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pendokumentasian keperawatan. Sering kita jumpai di rumah sakit, perawat dalam melakukan tanggung jawab dan melakukan tugasnya tidak terlepas dari pencatatan dan pendokumentasian keperawatan. Dokumentasi keperawatan ini sangat penting untuk dijadikan perhatian untuk kita semua, karena dalam beberapa tempat praktek masih ada saja yang kurang memperhatikannya tentang dokumentasi keperawatan ini. Saya akan menjelaskan tentang alur proses pendokumentasian keperawatan yang baik dan benar, sesuai dengan literatur yang sering kita jumpai dan literatur yang kita dapatkan di proses asuhan keperawatan, khususnya dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan adalah merupakan salah satu alat komunikasi untuk memvalidasi asuhan keperawatan, dan dokumentasi keperawatan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk tim kesehatan yang lain. Oleh karena itu, bagaimana asuhan keperawatan atau dokumentasi keperawatan yang benar dan baik yang harus dilakukan oleh perawat berikut ini. Saya akan jelaskan tentang cara-cara yang baik dan benar. Proses pendokumentasian keperawatan tidak terlepas dari 5 aspek utama. 1. Pengkajian. 2. Perumusan diagnosa keperawatan. 3. Intervensi keperawatan. 4. Implementasi. 5. Evaluasi. 5 poin ini adalah sangat menentukan untuk memvalidasi pasien dalam menerapkan asuhan keperawatan secara profesional. Penjelasannya sebagai berikut. Pengkajian. 1. Pengkajian mengumpulkan data, validasi data, melakukan pengumpulan data, melakukan pengecekan data-data yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Ini sangat penting dalam menentukan proses alur penegakan diagnosa selanjutnya. Dan terakhir, jangan lupa catat seluruh rangkaian proses dokumentasi yang kita lakukan saat pengkajian. Yang kedua, diagnosa keperawatan terdiri dari analisa data, dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan di tahap pengkajian. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis, maka akan menimbulkan beberapa masalah keperawatan. Ketiga, formulasi diagnosa. Untuk menentukan diagnosa ada 2 rujukan utama. Yang pertama dengan menggunakan buku Nanda yang seperti ini, Nanda Nicknock, dan yang kedua buku SDKI yang seperti ini. Bisa memilih salah satunya. Yang ketiga, intervensi, terdiri dari 1. Proses masalah, yaitu perawat mampu menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat masalahnya yang paling mengancam hidup pasien. Kedua, menentukan tujuan, yaitu tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan SLKI. Seperti ini bukunya SLKI. Bisa memilih salah satunya. Buku SLKI dan buku NOK. Seperti ini buku NOK-nya. Ya. Bisa memiliki salah satunya di antara 2 buku ini. Yang ketiga, mengembangkan rencana keperawatan berdasarkan SIKI. Buku SIKI seperti ini. Ini buku SIKI-nya. Dan bisa buku SIKI seperti ini. Dan buku NOK yang seperti ini, buku NIK. Keempat, implementasi keperawatan terdiri dari 1. Melaksanakan intervensi keperawatan yang telah ada. Kedua, pendokumentasikan asuhan keperawatan beserta dengan tanggal, waktu pelaksanaan, serta tanda tangan perawat. Ketiga, memberikan laporan secara verbal. 5. Evaluasi keperawatan terdiri dari 1. Mengidentifikasi kriteria hasil. Kedua, mengevaluasi pencapaian tujuan. Ketiga, memutuskan hasil evaluasi apakah masalah teratasi, apakah masalah tidak teratasi, apakah masalah teratasi namun perlu modifikasi dan rencana keperawatan, atau timbul masalah baru. Melakukan pendokumentasian bukanlah beban yang harus dipikirkan oleh perawat, tetapi
bagian dari ikhtiar untuk melakukan pelayanan yang profesional. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.